Selamat datang sana. Kita balik lagi di Cewek dan Dalamannya tentunya. Pastinya Masih sama masih dengan formasi yang sama ya. Masih dengan kita Nova, bertiga, masih kanan, Baby dan Eci. Apa kabar kalian semua? Kita baik-baik aja kok. Jangan ada yang jawab tetap asik gitu ya. karena hari ini gue mau ngajak ngobrol yang berhubungan dengan energi negatif vibe. Wow, pantesan mukanya dari datang tuh udah nggak enak energinya. Masa iya? Emang muka gue tiap hari nggak enak kali. Aduh banyak semut ya. Jadi apa sih Kak? Jadi tuh gue mau ngajak ngumpul hari ini. Di sini tuh gue pengen berbagi energi energi. Bagi-bagi duit deh. Bagi-bagi. Iya. Bad vibe energy. Jadi tuh beberapa hari ini gue tuh punya sahabat. Ya kan? Almost every day dia tuh curhat nangis-nangis ke gue. Lo nggak lagi cerita tentang gue kan? Enggak lah. Kan ada lu di sini ngapain gue nyeritain. Jadi tuh hampir setiap malam dia tuh nangis-nangis telepon gue. Karena dia punya hubungan toksik. Deng-deng cinta gitu. Berarti hubungannya dia lagi kurang baik istilahnya. Lagi kurang baik. Ini sama pasangannya? Sama pasangannya. Suami atau pacaran sih. Wow, masih pacaran, sudah punya konflik. Jadi gue nggak tahu sih. Gue makanya minta pendapat kalian ya di sini dan minta pendapat teman-teman juga yang di luar sana gitu ya. Dia tuh udah pacaran bertahun-tahun lamanya lah. Sampai main tangan, terus posesif. Jadi, tapi ya, yang menurut gue toksiknya pada saat dia marah, dia main tangan, dia bisa tuh begging, mohon-mohon ke si sahabat gue ini minta maaf. Itu sih yang sebenarnya jadi toksik karena kalau misalnya memang dia rasa hubungannya udah nggak baik ya udahin aja. Kenapa masih harus dijalanin? Dan gue tuh gitu selalu kan? ngasih saran gini, kalau lo udah ngerasa nggak nyaman ya udah tinggalin benar. gitu loh. Apa sih susahnya meninggalkan tuh juga lo belum married, belum punya anak, nggak ada beban yang harus maksudnya dalam artian ya udah gitu loh. Susah sih because I've been there, tapi emang harus pergi dan harus ditinggalin. Karena itu menurut gue tuh udah toksik banget. Iya, kalau sudah sampai main tangan sih benar-benar udah toksik karena sih. Ini ya, laki-laki tuh kalau udah sekali main tangan sepengetahuan gue ya, dia tuh pasti akan begitu terus. Apalagi kalau udah marah terus tiba-tiba minta maaf, begging, terus kita yang memaafkan, ya udah itu bakal kejadian lagi gitu kan. Ngeri sih kalau toksik gitu ya. Serem tau, masalahnya udah sampai main tangan, terus posesif banget. Cowoknya tuh posesif banget. Cinta itu teman lo sama dia. Gue bilang lo tuh sebenarnya bertahan karena apa? Karena cinta atau karena apa? Dia bilang gini, selain cinta tuh gue udah ketergantungan hidup sama dia. Itu ngeri. Kan gue nggak tahu ya pergantungannya apa. Jadi sebenarnya kenapa dia bisa sampai ada hubungan kayak gitu, di balik itu ada apa kan kita juga nggak pernah tahu. Gitu. Tapi mau bagaimanapun ya itu tetap nggak baik karena toxic relationship itu kayak tadi teman lo itu bisa berdampak luas banget, bisa sampai ke mental, bisa sampai ke trauma gitu. Karena ada juga yang dulunya pernah punya hubungan yang lebih baik sampai akhirnya dia membawa trauma itu ke masa yang sekarang gitu. Itu kan jadi gitu, jadi akhirnya nggak baik ke depannya. Nah itu juga yang dialamin sama teman lo mungkin. Nanti ke depannya mungkin aja dia bisa akhirnya trauma kayak aduh gimana nih gitu. Pasti. Bener, itu bisa bikin trauma loh. Sadar tidak sadar ya, hubungan toksik itu bisa bikin trauma. Iya. Dan itu baru di hubungan ya kayak. Di toxic. Jadi si toxic ini nih ya lagi happening banget kayaknya ya. Iya benar. Iya nggak sih di mana-mana tuh kayak lagi viral. Toxic deh. Toxic iya, deh kayak gitu-gitu. Dan emang kenyataannya sebenarnya kalau mau ngomongin toxic relationship itu nggak cuma sama pasangan. Benar. Tapi bisa juga sama keluarga atau sama teman atau sama lingkungan kerja. Benar. Banyak banget toxic relationship itu yang di sekitaran kita sebenarnya gitu. Karena gue juga banyak dengar tuh kalau toxic itu kan karena kita sering dengernya di sosial media ya, hubungan toxic itu di relationship gitu ya. Cuman ternyata gue juga banyak dengar ya dari nyokap, tetangga gue, saudara-saudara gue tuh ternyata di keluarga tuh juga bisa ada toxic. Kayak contohnya ya, kadang-kadang tuh orang tua itu suka membanding-bandingkan anaknya. Lihat tuh anaknya sama anak tetangga. Lihat tuh anak si B bisa begini. Itu menurut gue salah satu toxic juga nggak sih? Menurut kalian gimana?
asli itu karena itu udah nyerang mental ya kan. Iya. Lo nggak Bentuk semuanya- ketidak support keluarga Betul. sama kita ya itu udah jadi toxic Betul, gitu kan. bener. Yang sesimpel misalnya kayak sama pasangan gini ya, lo mau melakukan sesuatu, aku mau ini, aduh kamu ngapain sih kayak gitu tuh, kamu tuh nggak bagus kayak gitu, atau kamu tuh nggak bisa kayak itu udah toxic. Iya, Lo nggak bener. support pasangan lo itu udah Iya. bentuk toxic relationship gitu. Jadi Bener. kalau misalnya gue boleh cerita, kalau gue lebih ke keluarga gue, tapi bukan keluarga inti ya, tapi lebih ke oke. kayak ke tante-tante gue, bude-bude gue. Jadi tuh kalau misalnya ketemu nih kumpul keluarga, gue tuh suka males. Kenapa? Karena setiap gue ada di situ, mereka datang bukan cuma pertama kali yang ditanyain, itu juga bukan kamu apa kabar Iya, gitu. iya, basa-basinya Basa-basi gitu kayak ya. maksudnya basa-basi dulu kayak kamu apa kabar? Kamu sehat nggak? Gimana kerjaan atau apa? Gimana? Yang ditanya pertama ada kapan mau punya anak? Oh, I see. Itu menurut gue toxic, men. Iya, Iya iya, nggak sih, itu dari sesuatu keluarga yang ya. nggak nyaman ya itu dari Asli gue keluarga langsung ya. yang, apa sih pertanyaan lo? Tanya aja sama Tuhan. Iya. Benar dong gitu. Kenapa harus tanya sama gue? Emang Iya. gue yang Bikinnya iya Bikinnya sih, iya sih. bikinnya iya dari lo. tapi kan semua rezeki itu balik lagi Balik kan lagi, bener, kesama kayak lagi. pencipta kan Nah, gitu. Kalau misalnya dia nanya kapan mau punya, ya tanya aja ke Tuhan kapan Iya, ngasih gue iya, anak bener. gitu loh. Tapi kan kata-kata yang kayak gitu tuh nggak harus diucapin kan gitu, karena kita nggak tahu loh rencana orang itu seperti apa. Tapi menurut lo itu toxic buat lo? Toxic dong, karena buat gue gak nyaman. Karena gue udah akhirnya gue jadi males ikut Kalau kumpul ketemu, keluarga. kalau iya. Gue udah males tuh kalau misalnya nyokap udah mulai kita nanti hari ini ke rumah Bude ini ya. Iya. Kita ada kumpul-kumpul. Oh enggak. Kalau nggak besok gini aja, Nen, pas ketemu keluarga pakai bantal. Repot. Karena itu nantinya berhubungan sama mental lo kak. Benar, Gitu, ngeri benar, kan. Maksudnya benar. lama-lama lo terus didorong Iya, dengan benar, pertanyaan benar. kapan punya anak. Benar. Misalnya lo juga udah punya anak, tiba-tiba kapan nambah anak. Itu kan Benar. sebenarnya Nanti udah punya anak, kok belum sekolahnya di mana? Banyak pertanyaan gitu itu tuh nggak ues gitu, nggak kelar-kelar gitu. Iya, benar sih. Jadi kepo ya sama hidup Bener, orang. balik lagi kalau misalnya udah kena ke mental gue, Iya. gue jadi kepikiran ya kan, akhirnya itu gue membawa toksik ke pasangan gue. Iya, benar. Itu Baik yang juga. bahaya Iya, sebenarnya, iya, iya. karena Benar sih. masalah itu datangnya bukan dari kita berdua, tapi dari Iya, orang iya, lain. Benar, mungkin gini kali ya, karena kan kalau berhubungan sama keluarga, apalagi lu sering ditanya sama anak, itu kan membuat lo sadar tidak sadar lo stres ya. Iya, Gimana lo mau kepikiran. punya anak kalau misalkan lo sendiri stres gitu kan? Iya benar-benar ya, selain keluarga juga yang kayak tadi Debel cerita gitu. Kalau gue pribadi pengalamannya memang di pasangan sih. Iya. Tapi dulu pada saat gue punya hubungan kayak gitu, gue merasa itu adalah cinta. Wah, bentuk perhatian dan kasih sayang. Karena apa? Jadi dulu zamannya gue ngantor, tiap hari gue diantar, ditungguin kerja sampai tayang. malam. Terus udah gitu ditungguin kerja, pulangnya pasti sama dia lagi dong. Jadi tidak ada waktu untuk gue sama orang lain. Jadi gue selalu sama dia dari pagi sampai sore, ditungguin kerja. Jadi karena memang dia wirausaha ya, jadi dia nggak kantor. Tiap hari dia sama gue. Jadi pada saat itu gue merasa, oh oke, dia sayang banget ya sama gue, sampai hidupnya dia berikan sama gue. Wow. Hari-hari lo, hidup lo tuh sama, Sama dia. aja. Dan lo Sampai- tidak punya waktu untuk bersosialisasi. Even gue punya waktu, akhirnya dia yang ikut ke keluarga gue, ke lingkungan gue. Siapa sih lo? Jadi Kan gue kakaknya, masa gue nggak tahu siapa inisial deh, inisial lagi. gitu. Jadi saat itu even nggak sama gue, dia bisa pergi sama keluarga gue, sama teman-teman gue. Jadi memang dulu tuh sedekat itu dan kita hubungannya. mikirnya itu adalah cinta. Tapi ternyata pada saat gue pikir-pikir itu adalah bentuk keposesifan dia sama gue biar Iya. gue gak sama orang lain gitu kan. Jadi itulah pada akhirnya gue memutuskan nggak bisa ternyata hubungan seperti ini sudah masuk toxic relationship, walaupun tidak sampai main tangan, tidak sampai ngomong kasar segala macam, tapi bentuk keposesifan juga menurut gue itu adalah toxic gitu. Jadi makanya gue sudahi. Oke, tadi kan pengalamannya Eci dari keluarga lo pasangan. Terus lo menghadapi hubungan toksiknya itu seperti apa? Kalau lo merasa itu cinta, nah terus Iya. lo melepaskannya, lo pacaran berapa lama sampai lo tahu akhirnya itu toksik dan bagaimana lo menghadapinya? Lama sih 2 tahun jalaninnya. Wow. Tapi gini maksudnya
toxic itu memang susah untuk disadari kadang-kadang. Iya. Kita tidak pernah menyadari kalau sebenarnya itu sudah toxic atau belum. Memang mau bagaimanapun kita harus bertanya sama lingkungan kita. Lo nyaman gak sih sebenarnya sama pasangan kita? Lo nyaman gak sih sebenarnya gua kayak gini gitu. Mungkin kita harus tanya sama lingkungan kita, atau mungkin ya kita harus ngobrol sama orang lain gitu. Dan ya balik lagi, kalau misalnya ada rasa yang kayaknya sayang gue hilang nih, ya itu udah mulai cut aja gitu. Jadi lo menghadapinya tuh dengan helikopter view, melihat dari sekitar lo, Yes, benar. nyaman apa enggak. Karena kan sebenarnya kalau di hubungan itu ya, lo tidak akan pernah sadar karena ya itu ya, ada Iya. bumbu yang namanya cinta. Karena kita cuma berdua istilahnya Iya, gitu kan. padahal di balik hubungan itu ternyata di sekitaran lo tuh nggak nyaman, kayak gitu. betul. Kalau lo tadi kan keluarga, cara lo menghadapinya pada saat lo kan nggak mungkin dong Menghindar akhirnya terus dari menghindar keluarga. terus, dan lo jadi nggak silaturahmi, lo marah-marah. Nah, lo menghadapinya gimana? Ya karena itu keluarga gue sendiri ya kan, gue nggak bisa memilih kan, gue dilahirkan di keluarga yang bagaimana. Jadi ya tidak akhirnya bisa. akhirnya kalau awal-awal mungkin gue kan apaan sih gitu, apaan sih. Tapi kalau sekarang gue udah yang selalu deh gitu. Iya. Gue akan jawab seadanya, doain aja gitu. Tapi kalau misalnya awal-awal gue yang apaan sih, gue yang bisa lebih emosi, bisa nggak nanya yang lain gitu. Cuma kalau sekarang ya doain aja. Iya. Jadi kalau sekarang lo lebih legowo. Ya. Iya, lebih tidak menanggapi. Lebih ke bodo amat gitu. Iya, lebih Karena ke bodo amat. semakin gue jawab ketus, kayaknya itu semakin bad vibes-nya ke gue tuh makin berasa Iya, gitu. iya. Kok begini sih pertanyaannya? Kok Atau mungkin begini? keluarga bisa diajak ngobrol biar dia tidak melakukan itu terus. Itu toxic lo nggak boleh kayak gitu terus gitu Iya. kan. Bisa juga kayak Tapi gitu. kan kadang-kadang orang itu sebenarnya kita tidak bisa merubah orang ya gitu. Maksudnya kita mau omongin satu-satu ya lo toksik gitu. Kadang-kadang kan dari kitanya sendiri ya Iya. yang harus maklumi. Ya, susah sih balik lagi ya. Aduh, gue agak-agak kejar-kejaran sih? Oh sama iya, waktu gua juga nih. harus Gue mau kantor. balik kantor. Kita kan niatnya cuma mau makan siang bareng, tapi gue harus Udah balik ke kelamaan ya? kantor. Seru sih obrolannya. Oke, gue juga harus balik ke kantor. Oke, Yes, bener. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen. Dah.